Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, sesuai dengan judul yang aku tulis, aku bakalan sedikit curhat, bakal sedikit cerita tentang gimana sih kuliah aku selama pandemi ini, selama di rumah aja. Jadi aku bakalan cerita sedikit dan mungkin bakal nyebutin beberapa aktivitas kuliah aku sekarang. Oke, sebelum aku bercerita, sebelum aku melanjutkan ke sesi sharing ini, aku mau bilang maaf banget sama teman-teman karena aku baru lagi upload video. Kemarin-kemarin aku sempat menghilang dari per-YouTubean, perkontenan karena benar-benar kampus yang sangat hektik sekali dan gak ada pikiran aku untuk membuat konten. Jadi aku mohon maaf banget. Dan aku juga mau minta maaf kalau misalkan teman-teman ada yang DM aku di Instagram dan aku masih slow respon, kadang bales, kadang enggak gitu. Karena jujur teman-teman, aku benar-benar jarang banget buka sosmed, aku jarang main Instagram dan hampir jarang banget gitu. Aku buka tapi jarang aku mainin dengan intens gitu. Dan aku juga mau berterima kasih sama teman-teman karena masih support aku sampai saat ini, masih dukung aku, masih kasih aku saran, bikin video ini dong kak, bikin video ini dong kak. Mungkin sarannya aku tampung terlebih dahulu, nanti insya Allah kalau emang ada waktu, ada kesempatan aku bikin videonya. So, teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu channel YouTube aku bagi yang belum. Karena mungkin kalau teman-teman ngikutin aku dari awal, teman-teman pasti tahu kalau harapan aku di tahun ini adalah 1000 subscriber. Tapi mungkin karena belum rezeki aku, gak apa-apa, insya Allah tahun depan. Jadi mohon bantuannya untuk subscribe ya. Pada lama-lama kita lanjut ke videonya. Oke, sebelumnya aku di video kali ini, alhamdulillah aku udah semester 5, tinggal 1 semester lagi untuk menuju tingkat akhir. Sekarang juga udah tingkat akhir sih, tingkat 3, cuman maksudnya finishnya itu 1 semester lagi, yaitu semester 6. Jadi di sini aku udah name tag hijau. Jadi mungkin teman-teman tahu kan, aku pernah cerita tentang per name tagan ini. Jadi ada name tag itu ada merah, kuning, hijau. Jadi susunannya kayak gini. Nih, ini nama aku semua ya. Jadi si merah ini adalah tingkat 1 atau semester 1 dan semester 2. Kalau misalkan ini adalah tingkat 2, semester 3 dan 4. Dan yang ini yang terakhir, ini tuh tingkat 3, semester 5 dan 6. Jadi ini benar-benar puncaknya terakhir, tapi mungkin karena sekarang daring, jadi aku pakai kalau memang lagi berseragam aja gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman, hampir kemarin tuh sempat kayak ada pertukaran mata kuliah gitu yang harusnya di semester 4 tapi pindah ke semester 5 dan dari semester 5 pindah ke semester 4 gitu. Dan jadi praktik-praktik yang aku lakuin harusnya di semester 4, nah, tapi karena kemarin itu ada pandemi kan waktu awal-awal tuh, jadi kita keakhirin gitu si praktiknya, ke akhir tahunin, jadi semua ditumpuk di akhir tahun. Tapi mungkin karena corona ini belum selesai, pandemi ini belum berakhir, mau gak mau jadi dilaksanakan dengan online kayak gitu. Jadi semua praktik aku dilaksanakan dengan online. Untuk praktik ini sendiri yang baru dilaksanakan online itu adalah KMB, keperawatan maternitas dan keperawatan anak gitu. Untuk keperawatan jiwa, keperawatan keluarga, dan keperawatan gerontik itu tuh masih disusun entah online atau offline. Kalau memang misalkan keadaannya sudah membaik, mungkin akan offline, tapi kalau memang masih kayak gini, kayak sekarang, mungkin akan dilaksanakan secara online lagi. Ya mungkin apa aja sih yang aku lakuin selama kuliah daring ini. Mungkin semasa waktu kuliah biasa itu nggak terlalu heboh kayak sekarang, nggak terlalu hektik kayak sekarang gitu kan. Jadi waktu kalau misalkan kuliah online kayak biasa, seperti biasa masuk setengah 8, sesuai dengan matkul. Kalau memang sampai jam 5 ya memang kuliahnya online sampai jam 5 gitu. Jadi kita dikasih tugas, kita nge-zoom atau Google Meet kayak gitu kan. Tapi lebih banyak itu ngerjain tugas gitu. Kalau online ini
kerasa gitu, karena jauh juga susah banget berdiskusi, otomatis lewat telepon kayak gitu kan. Jadi bener-bener kerasa banget gitu, jadi kerasa banyak, padahal sebenarnya sama aja kayak kayak offline gitu. Cuman karena mungkin kita di rumah ngerjainnya sendiri dan sepi ya, maksudnya keadaan rumah gitu kan, jadinya bawaannya males, bawaannya tuh nggak semangat gitu. Tapi mau nggak mau harus tetap semangat, harus tetap melakukan yang terbaik walaupun di rumah aja gitu. Jadi kebetulan aku udah semester 5 dan aku udah UTS, aku udah UAS. Jadi sekarang itu kegiatan aku adalah praktik online atau dinas online kayak gitu. Jadi dinas online ini aku tuh dari bulan September. Ya, aku mulai di bulan September tanggal 20-an. Itu aku bener-bener puncaknya dimulai secara dinas online gitu. Jadi dinas online ini ngapain aja sih kak gitu kan. Jadi di dinas online ini aku sama aja kayak misalkan aku dinas ke rumah sakit gitu. Misalkan jadwal aku dari jam 7 sampai jam 2 siang. Sama kan kayak kalau misalkan di rumah sakit juga kayak gitu, dari jam 7 sampai jam 2 siang. Nah, mungkin bedanya adalah praktik yang harusnya kita ke pasien beneran, kita lakuin ke orang di rumah ataupun ke boneka kalau memang kayak nggak ada alatnya kayak gitu kan. Nah, terus bedanya lagi praktik online ini adalah alat-alat yang kita gunakan itu ya seadanya di rumah, yang kita punya, dan gimana aja kita buat alat itu sekreatif kita gitu. Dan aku merasakan selama kuliah praktik online ini aku merasa jadi lebih kreatif gitu, karena aku memaksimalkan alat-alat yang ada di rumah gitu. Aku bikin alat-alat yang mirip kayak misalkan alat yang sebenarnya gitu. Jadi gimana caranya kita berpikir gitu untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan kenyataannya gitu loh, walaupun dengan alat seadanya. Nah, jadi aku tuh punya tas ini tuh alat yang aku gunain karena yang aku punya gitu. Jadi sebenarnya waktu nanti kalau teman-teman juga baru masuk kan, teman-teman nanti disuruh ada pembayaran beli alat kesehatan ya. Nah, alat kesehatan itu ini gitu, jadi kepake juga selama kita di rumah. Dan mungkin kalau misalkan kita ke rumah sakit juga bakalan kepake karena emang bawa yang masing-masing gitu yang kita punya. Nah, jadi di sini aku punya cairan RL, aku beli karena kadang suka butuhnya apa, kayak misalkan ceritanya pasiennya diinfus. Nah, jadi aku ceritain di jantung kayak gitu. Terus aku juga beli infuset. Nah, infuset ini aku beli. Nah, infuset ini dipakai beneran enggak dipakai beneran, cuman memang biar kita ada gambaran gitu lakukan tindakannya seperti apa gitu, kayak nyata gitu. Jadi aku beli ini gitu. Nah, selebihnya kayak stetoskop, terus kayak termometer, terus ada handscoon. Di sini aku punya handscoon stereo, tapi udah aku buka. Terus ada kasa, terus ada apa lagi ya? Ada ini penlight. Terus ada apa lagi ya? Nah, disini juga ada split 3cc. Split 3cc ini aku gunain kalau misalkan tindakan aku kayak ada pemberian obat gitu kan. Nah, jadi ada gambarannya nih, udah ngawang-ngawang banget gitu. Jadi kita bisa sambil ngeliat sambil belajar gitu, walaupun belum secara nyata. Gitu. Terus ada apa lagi ya? Mungkin alatnya cuma segitu aja karena emang terbatas gitu. Di sini juga ada gunting pasta, terus ada meteran gitu. Ini pasti dari waktu kampus. mungkin untuk alat-alat yang aku punya hanya itu. Jadi untuk kebutuhan yang lainnya aku pergunakan dengan cara lain. Aku bikin alat-alat yang di rumah hampir sama dengan alat-alat yang sebenarnya gitu. Selanjutnya di sini teman-teman, aku udah sering banget bilang kalau aku ngumpulin banyak kertas gitu kan. Ini bener-bener fotokopian semua. Terus ini juga itu kayak SOP. Jadi SOP ini adalah cara-cara atau prosedur tindakan sesuai dengan ketentuannya gitu loh. Jadi
nggak ngasal gitu tindakan tuh. Jadi ini bener-bener materi-materi dari sebelum-sebelumnya, untungnya udah difotokopi jadi bisa dibaca ulang kayak gitu. Jadi ini penting banget sih. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan kuliah terus ada fotokopi SOP ataupun kayak gini, jangan dibuang, jangan ke tukang loakin, karena ini bakalan kepake banget sampai tingkat akhir, dan mungkin kalau nanti kerja juga bakalan kepake. Tapi biasanya kalau udah kerja tuh ada SOP sendiri dari rumah sakit, biasanya dari institusi terkait gitu. Selanjutnya juga ada buku. Di sini buku aku pakai buat laporan. Aduh, ada laporan, jadi aku udah hampir habis laporan. Mungkin teman-teman yang ngikutin aku tahu kali ya, aku ngerjain askep kayak gitu kan. Nah, aku bikin askep ditulis tangan gitu. Jadi stase dinas kemarin itu, yang pertama yang aku dapetin itu adalah stase keperawatan medikal bedah gitu, selama kurang lebih 18 hari gitu kan. Jadi selama 18 hari itu aku ceritanya lagi dinas stase keperawatan medikal bedah kayak gitu. Terus untuk dinas yang kedua, stasenya aku kebagian keperawatan maternitas itu keperawatan ibu hamil. Jadi itu laporannya, askepnya itu tuh ditulis tangan di buku ini. Ini lumayan udah banyak banget, hampir setengahnya, selama kurang lebih 10 hari kayak gitu. Jadi laporan, askep semua ditulis tangan. Nah, kebetulan untuk tindakannya itu kemarin dilakuin secara online kan, tapi bedanya sama keperawatan medikal bedah adalah keperawatan maternitas ini kebetulan aku dapatnya kalau misalkan mau ngelakuin tindakan itu secara video call gitu loh. Jadi bener-bener secara langsung gitu, walaupun daring tapi bener-bener langsung dilihat sama dosennya kayak gitu. Dan yang terakhir yang lagi aku jalani sekarang adalah stase keperawatan anak kayak gitu. Stase keperawatan anak ini udah aku lewati selama 5 hari, tinggal 5 hari lagi karena jumlahnya udah 10 hari gitu. Nah, mungkin cerita dinas online aku cukup kali ya. Cuman di sini aku mau cerita juga apa sih suka dukanya kuliah online ini. Hanya mungkin sukanya itu adalah mungkin yang biasanya harus bangun pagi dan harus memperkirakan waktu berangkat, waktu macet, waktu nyampe jam berapa, siap-siap berapa lama kayak gitu. Sekarang itu cuma memperkirakan kita bangun jam berapa dan kuliah jam berapa gitu, dan gak ada waktu macet-macetan kayak gitu kan. Dan enaknya lagi mungkin menghemat uang jajan gitu, karena di rumah kan ada orang tua gitu loh, ada yang masak kayak gitu. Beda kalau misalkan kita ke kuliah gitu, kita jajan ini, pengen jajan itu, dan ongkos juga, bensin juga gitu. Jadi lebih irit kalau misalkan daring ini gitu. Tapi kalau dukanya, mungkin dukanya nggak ketemu teman-teman, nggak bisa berdiskusi secara langsung, nggak bisa ngelakuin tindakan secara langsung, nggak ketemu pasien secara langsung. Dan mungkin apa ya, nggak enaknya lagi karena mungkin kan karena butuh banget praktek gitu kan, sedangkan daring itu tuh kurang gitu didapatnya. Walaupun memang udah semaksimal mungkin dilakuin di rumah, tapi rasanya beda kan, beda kalau misalkan kita ketemu pasien secara langsung. Dan aku ngerasa selama online ini lebih kerasa capeknya gitu karena online gitu. Jadi lebih, menurut aku gitu, waktunya tuh lebih padat, lebih banyak tugasnya, lebih banyak apa ya, hal-hal yang harus dilakuin gitu. Beda kalau misalkan kita offline ketemu langsung gitu. Jadi kan berbagi sama teman-teman gitu, sama teman-teman dibagi-bagi, jadi lebih ringan. Terus ngobrol, ketawa, dan itu mengurangi rasa jenuh gitu. Tapi alhamdulillah aku udah bersyukur banget sih dengan keadaan yang sekarang, karena aku bangga gitu karena kampusku udah memaksimalkan dengan keadaan seperti ini
udah membuat gimana caranya mahasiswa tetap dapat apa yang seharusnya mereka dapat gitu kan, dan apa ya, membantu gitu walaupun secara daring, tapi mereka tetap membimbing kita, tetap mengayomi kita gitu. Jadi aku berharap pandemi ini segera berakhir, pandemi ini segera selesai, segera membaik kembali, dan bisa kuliah secara offline, bertatap muka secara langsung. Karena jujur aku takut banget kalau misalkan nanti semester depan aku bakalan masih tetap online gitu, karena di masa-masa terakhir aku bersama teman-teman di semester akhir, dan lagi sibuk-sibuknya untuk nyusun KTI, buat KKN gitu kan, untuk menghadapi wisuda gitu kan, yudisium. Aku pengen saat-saat terakhir itu kumpul sama teman-teman, lebih banyak apa ya, cerita, lebih banyak ya membuat kenangan lah gitu di akhir perjuangan aku di kampus ini gitu. Dan aku juga berharap semoga wisudanya offline, karena aku nggak mau wisuda online, karena aku pengen merasakan gitu gimana sih rasanya wisuda, rasanya pakai toga secara langsung. So mungkin segitu aja cerita dari aku, curhat dari aku, mungkin agak ngelantur, belibet, dan mungkin muter-muter. Aku minta maaf banget, tapi semoga apa yang aku maksud tersampaikan ke teman-teman. Dan aku berharap teman-teman yang sekarang jadi mahasiswa baru tetap semangat kuliahnya walaupun secara online. Semoga kita berdoa bareng-bareng, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa melakukan aktivitas seperti biasanya tanpa ada batasan apapun. Amin. So, makasih banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Aku minta maaf banget sekali lagi kalau memang ada salah perkataan atau salah penyampaian aku. Semoga video ini bermanfaat. Semoga juga lebih membuat semangat lagi teman-teman untuk menjalani kuliahnya. So, jaga kesehatan selalu. Jangan lupa makan dan ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada. So, see you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.